Halo sahabat karet semuanya, kembali bersama saya Sahari dalam channel Dun Saka Dunia Sahabat Karet. Saya sekarang lagi dalam perjalanan untuk mengunjungi para petani karet, tetapi saya tidak sendiri, saya bersama dengan atasan saya, Bapak David Tio. Ini saya agak kurang ajar nih, ini bos yang bawa mobil, saya duduk aja. Dan saya juga bersama dengan Pak Sutris di belakang. Dan ini kepala pembelian PT Karya Sejati. Yo sahabat karya semuanya, nanti kita akan lihat dan bertemu dengan para petani. Sekaligus kami juga akan melihat kebunnya, bagaimana mereka untuk menderes karetnya. Ayo kita lihat bersama. Karetnya masih baru. Ini karetnya masih baru nih, baru selesai deres, baru dibekukan. Ini langsung dari para petani jual ke agen-agen, dan agen ini nanti yang meneruskan ke pabrik. Ini yang baru saya deres ya Pak? Ini sudah berapa hari? 1 hari baru? 2 hari ya? Wah. Ini karet yang sudah 2 hari. Ini karetnya masih lunak karena kadar airnya masih tinggi. Oh, diikat ya, satu ikat ya, berarti 3 digabung jadi 1. Karetnya ya bersih, karetnya putih seperti tahu, karetnya bersih ya kayak tahu. Ini juga ada lagi dari para petani membawa ke sini. Jadi ini adalah salah satu pengumpul, itu tidak jauh dari daerah Martapura. Ini pengumpul ini dia mengumpulkan semua hasil dari para petani yang dibawa menggunakan sepeda motor. Ini adalah para petani yang sedang menunggu untuk mengambil uang atau pembayaran. Ini adalah karet ditutup supaya tidak kehujanan. Setelah diletakkan berapa hari, dan karet ini siap untuk dibawa ke pabrik. Kemudian ditimbang karet dari para petani. Dengan menggunakan timbangan manual. Setelah diikat, ditimbang, baru dibuka kembali dan disusun untuk membuang airnya. Sebenarnya para petani sudah menyadari arti dari karet bersih. Ini bisa menjadi satu contoh bahwa karet yang mereka hasilkan ini sudah bersih, cuma mereka jual ke para pengumpul masih memiliki kandungan air yang cukup tinggi
Tapi itu tidak masalah buat mereka. Berapa ton penerimaan? Satu hari. Satu hari. Ibu kita sini. Tiap hari sampai bukanya. Tiap hari. Hari Minggu ada acara hari Minggu libur. Enggak. Kita buka juga. Kita pas hari tadi. Hari Jumat enggak timbang dia. paling sampai jam 12. Ya hari. Kan kali tadi ada hari kalau Jumat libur kan. Kalau sini Sampai jam 12 di Jawa. Hari Jumat sampai jam 12 kalau hari gitu. biasa Seharian sampai jam berapa? Jam 4 lah, jam 5 ya. jam 5 berarti jam 4. Satu hari kalau terima dari petani bisa berapa ton ya? Kalaunya ini kan paling 2 ton. 2 ton ya, 2 ton setengah gitu ya. Satu hari. Lumayan banyak juga ya satu hari. Saya lihat karetnya sini sudah bersih ya. Ini yang rata-rata gini ya karetnya ya, bersih seperti ini. Cerita bati-bati ya ini. Ini daerah apa ya? Bati-bati atau daerah Pamartapura nih? Bati-bati ya. Bati-bati. Bati-bati dia cerikasnya gini. Oh, pakai ember ya. Pakai ember dia. Cetakannya ember. Oh. Tapi kalau pelihari ya kadang-kadang ya. Ya. Tapi ini sudah termasuk golongan bagus ya. Kayunya Pak kalau pelihari ya. Kalau ini dalamnya tidak ada isi ya. Tidak ada ya, bersih ya. Berarti petaninya itu sudah sadar ya arti karet bersih gitu. Enggak pernah dipotong enggak? Pernah cek nggak dipotong gitu? Nggak pernah ya. Jarang ada yang Kalau sekali-kali dipotong ini. Nggak pernah ya. Ini berapa hari buru bawa ke pabrik? 3 hari, 2 hari. Oh gitu ya. Belum. 3 hari, 2 atau 3 hari sekali lah dibawa ke pabrik ya. Kita cek lihat dalam. Iya, kita lihat dulu. Nah, ini ada datang lagi dari petani. Pakai ember. Sini kalau nggak mau bingung Pak. Ya. Mungkin ya. Ya. Pakai sepeda motor. Ya, memang karetnya yang dibuat oleh para petani ini betul-betul bersih. Saya bahagia karena para petani itu sudah sadar akan karet bersih. Ini loom ya. Oh, pakai karung. Sebenarnya pakai karung ini tidak disarankan, tetapi apa boleh buat karena loomnya itu terlepas. Maka mereka menyatukannya dengan menggunakan karung. Ini juga dari sini, lokasi sini juga ya? Oh, dari daerah gunung sana ya? Oh ya. Nah, kalau misalnya mereka menggunakan pisau memotong karungnya, maka serpihan-serpihan karungnya itu akan istilahnya mempengaruhi karetnya atau kontaminan untuk karet itu. Tapi sebenarnya tidak disarankan sih menggunakan karung. Tapi kebanyakan para petani masih menggunakan karung. Mungkin ini cara yang paling efektif. Karetnya akan kita belah. Kita mau lihat isi dalamnya apakah bersih atau tidak. Memang karetnya masih lunak karena baru siap diberes. Wah, memang bersih ya. Memang ada sedikit-sedikit Minusnya di bawah 5%. ya, di bawah 5%. Jadi cukup bagus. Sesuai standar SMP. Ya, bagus. Untuk grade A. Untuk grade A gini ya. Nah, ini juga ada. Wah, ini juga bagus. Tapi ini sih jenis LCD lemah. Lemah dia ya. Bukan PB. PB atau PBM keras, ini kan LCD. Gigitnya. Bibitnya ya, LCB ya. Itu keluaran mana tuh? Buat sini yang ciptakan. Biasa yang apa? Ini LCB, yang biasanya apa? PB kalau ini nah jenisnya PV ya. BB ya. BB lebih keras ya karetnya ya. Kalau LCB lebih lunak gitu ya. Oh iya ya. Tadi karet apa? LCB ya. Yang satu lagi BB gitu ya. Mulai dari sintas ini berarti sudah menggunakan apa ya? Menggunakan pembuku yang bagus standar ya. Sintasnya ya. Asam semutnya ya. ini kan jenis asam semut juga. Oh, sama ya. Untuk karet juga. Oke, untuk karet Cuman juga. ini
materialnya agak berapa ya? Beratnya satu tank itu 32 kilo. Satu Satu tank itu 32. satu tank ya. 32 kilo ini. Ya. Oh berat ya, gitu ya 32 kilo. Bikinnya lebih berat. Materialnya berat. Oh ya, Spekta 32 kilo. Ternyata karet yang di sini itu ada LCB. Ternyata karetnya itu lebih lemah. Ada lagi yang BB dan lebih keras. Jadi para petani ini sudah pada mahir sekali. Ini kita enggak, ini masih sangat lunak karena baru selesai dideres dan baru dibekukan. Terus berdatangan para petani karet untuk membawa hasilnya dan dijual ke para pengumpul. Ya, menjual kemanapun adalah pilihan mereka. Ini terus berdatangan walaupun sekarang kondisi lagi hujan. Sebenarnya saya mau lihat-lihat ke kebun tapi tidak memungkinkan karena di sini lagi musim hujan dan sekarang juga lagi hujan dan tidak memungkinkan saya masuk ke dalam kebun karet. Makanya sekarang saya hanya mengambil gambar atau video para petani karet yang membawa hasil deresnya atau hasil norenya yang dijual langsung ke para pengumpul. Di kebun. Gimana? Ya 3 hari. Jadi ini 3 hari baru diambil. Oh. Jadi seminggu 2 kali. Berarti Untuk menjadikan dia 2-3 hari. Oh, berarti di pohon karetnya. berarti mereka letak di kebun itu Ya selama 2-3 hari baru diambil ya, gitu ya. Kalau langsung dia kan nggak mungkin. Iya, iya. Ini 2-3 hari baru bentuk ini. Oh, Baru gitu. dia campur latek, ini latek segarnya. Oh, berarti dari loam itu semua dia satukan dengan dengan latek segar. dengan latex segar. Ya. Jadi Gitu. Ini semakin banyak yang mengantar. Ternyata para petani ini setelah diderek tidak langsung dibawa ke para pengumpul, mereka letakkan di kebunnya lebih kurang 2-3 hari. Berarti 1 minggu 2 kali baru dibawa ke para pengumpul. Jadi loam yang mereka buat itu nanti mereka satukan lagi dengan air latex segar agar berbentuk slab loam. Ya, berbentuk slab loam jadinya. Nah, kalau kita lihat ini di slab ini adalah kumpulan dari loam di dalamnya yang dia satukan dengan latex segar. Kita lihat juga di lantai ini banyak sekali latex yang masih belum menggumpal. Inilah yang membuat karet ini menyusut. Nah, gimana mau masuknya? Tadi di jalan dibilang Erwin Saputra yang mana? Nggak kenal katanya, tapi ternyata kenal baik. Nah, ini ada lagi. Ya, banyak ya yang datang terus. Ini ada datang lagi. Ya, begitu semangatnya mereka membawa hasil deresnya itu ke para pengumpul, dan di sini yang berkumpul adalah para petani karet. Saya melihat wajah mereka itu dengan ceria, walaupun harga karet masih dalam status fluktuasi, tapi mereka tetap begitu semangat. Nah, sampai di sini langsung disambut oleh petugas di sini untuk menurunkan karetnya dan mengeluarkannya dari ember. Setelah itu diikat menjadi 3 buah dan ditimbang. Setelah timbang baru dilepas lagi dan disusun seperti ini. Itu tujuannya agar airnya itu bisa keluar dari karet itu. Begitu semangat mereka bekerja. Dan saya di sini baru lebih kurang setengah jam, itu sudah berapa sepeda motor yang membawa karet ke pengumpul ini. Satu hari saja, menurut pengakuannya dari pagi sampai siang saja dari para petani itu bisa 2,5 ton lebih kurang. Setelah itu tengah hari belum termasuk yang mereka kutip lagi dengan menggunakan mobil ke kebun-kebun para petani. Sudah antri lagi 2 di depan. Satu lagi datang lagi terus.
Datang lagi satu lagi. Sudah 3 antrinya. Nah, yang besar diikat 2 ya. Ternyata yang kecil baru diikat jadi 4. Jadi tidak harus 3 rupanya. Ada yang ikat 2, ada yang ikat 4. Yang penting memudahkan untuk ditimbang. Kita lihat karetnya itu, wow, betul-betul seperti tahu bersih. Seperti tahu bersih sekali. Tapi kandungan airnya masih tinggi. Satu hektar, ini 1 hektar ya? Dapat 4 ini. 1 hektar dapat. Berarti ini 2 hari sekali tadi ya Pak ya? 2 hari sekali antar ke sini. 80 kilo dapat. 80 kilo gitu ya. 1 hektar berapa kilo Pak? 80 kilo ya. Hah? 80 ya? Berarti banyak loh Pak, 1 hektar kalau 1 hari bisa 80? Enggak, 2 hari. 2 hari ya? Seminggu 2 kali. Oh seminggu 2 kali, berarti 160. 160 1 hari. 1 minggu, 1 hektarnya. 160 1 hektar. Untuk 2 hari, 1 minggu ya? Oh 1 minggu. Berarti 160 kilo 1 hektar dalam 1 minggu. Nah ini yang pecah-pecah itu mereka masukkan ke dalam karung. Tapi sebenarnya ini tidak direkomendasikan sih sebenarnya. Tapi ya gimana? Cara berpikir mereka ya seperti ini ya. Inilah yang sering menyebabkan kontaminan atau istilahnya benda-benda asing yang terdapat di dalam karet. Tapi untuk merubah cara berpikir mereka ini memang sangat sulit, karena karung ini adalah cara yang tersimpel ya untuk menyatukan yang pecah-pecah tersebut. Nah, pecah-pecah ini mereka satukan. Setelah itu juga mereka susun. Nah, seperti itu. Nah, mereka ikat lagi dengan tali rafia. Tambah lagi satu kontaminan baru, yaitu tali rafia. Jika ini dibawa ke pabrik, kalau tidak dibersihkan, maka tali rafia ini bisa menjadi kontaminan atau benda asing yang akan mempengaruhi kualitas karet itu. Dan ini sebenarnya sangat tidak direkomendasikan menggunakan karung maupun tali rafia. Baik sahabat karet semuanya, tadi kita sudah melihat hasil bokar yang dibawa petani dan dijual ke pengumpul. Nah, dan kita juga sudah lihat bahwa bokar itu disatukan dengan loom dan kemudian disatukan dengan latex segar. Apabila ada yang pecah, itu mereka masukkan ke karung dan diikat dengan tali rafia. Tadi sudah saya katakan bahwa menggunakan karung dan tali rafia itu sebenarnya sangat tidak direkomendasikan. Karena apa? Karena itu kalau dibawa ke pabrik, ketika orang itu menggunakan pisau untuk menggores karung tersebut, maka akan menjadi serpian-serpian kecil yang bisa mengotori bokar dan akan menjadi kontaminan yang bisa menurunkan kualitas dari hasil sir yang kita produksi. Tapi kita akan pergi ke tempat lain lagi untuk menjadi studi perbandingan. Yang tadi kita lihat itu adalah pengumpul. Sebenarnya kami mau pergi ke para petani dan melihat kebunnya, tapi kondisi tidak memungkinkan karena sekarang sudah masuk pada musim hujan. Jadi kami tidak bisa langsung masuk ke kebun. Tapi tidak masalah, kami akan pergi ke para pengumpul dan melihat bagaimana transaksi penjualan bokar itu dari para petani ke para pengumpul. Nah, ini ada karet di tepi jalan. Ada karet di tepi jalan. Ternyata ini para petani setelah deres itu udah letak di tepi jalan. Nanti sore atau siang yang tadi saya sampaikan itu ada mobil yang datang dari para pengumpul, ya ini, ya, dari para pengumpul untuk mengutip ini karet ini. Jadi
Ya, langsung transaksi di tempat atau timbang di tempat. Wah, itu luar biasa. Ini yang Bridgestone punya ini. Sahabat karet semuanya, sekarang saya berada di salah satu kebun karet milik seorang pengumpul yang saya datang. Tapi saya datang ke lahan ini, tidak ada satu orang pun petani karet. Dan saya lihat juga kebunnya cukup bersih, itu luar biasa. Ya. Baik, sepertinya hari ini itu tidak deres karena di sini musim hujan. Ya, ini kosong, tidak ada deres juga. Ini juga kosong. Nah, pada kosong. Tidak deres. Hari ini hujan cukup lebat, berarti para petani itu tidak deres pada hari ini. Karena saya lihat di semua ini sebenarnya tempat oli atau mangkoknya itu semua pada kosong, berarti tidak deres. Memang sekarang lagi musim hujan untuk di Kalimantan Selatan dan juga memang sudah musimnya. Dan saya kira di tempat lain juga demikian. Kalau ketemu dengan petani karet, setidaknya saya bisa bincang-bincang dengan para petani karet ini. Dan saya mau tanya, sebenarnya mereka kalau setelah deres ini hasilnya itu dijual kemana gitu. Dan kami sebenarnya turun ke lapangan ini untuk ketemu dengan para petani karet. Tetapi kami tidak punya koneksi, yang kami punya koneksi hanya kepada para pengumpul. Maka ujung-ujungnya juga mencari para pengumpul. Kalau misal ketemu dengan petani, kami bisa interaksi dengan mereka. Saya menyukai tempat ini karena tempatnya juga sangat bersih sekali. Ya, ini ada rumah salah satu pengumpul yang di sana. Ya, saya juga mau lihat juga ini ada. Oh, ini air semua. Ya betul, semua berair. Ya berarti besok sebelum deres itu air itu harus dibuang dulu. Ya, kita jalan. Ini kalau jalan di sini seperti di kampung saya, karena kampung saya juga ada lahan karet dari daerah Riau, Kabupaten Bengkalis. Ya, nah nyamuknya banyak sekali. Darah saya banyak diisap oleh nyamuk, luar biasa. Musim hujan nyamuknya banyak, gemuk-gemuk semuanya mengisap darah saya. Oke. Wah, nyamuknya banyak. Nyamuknya banyak sekali. Tapi lahannya di dalamnya bersih sekali ya. Apa deres karet ya di sini? Enggak. Oh, itu berarti sama rawi ya kerjanya. Oh. Satu hari bisa berapa ton tuh Pak? Tinggal yang anunya, yang mulung-mulung itu. Oh, jadi orang ngambil. Orang karet ke sini atau kita pergi ambil? Ya diambil. Oh, ambil ke sana ya? Iya. Saya tadi kemana ya dekat apa itu? Mereka tuh petaninya letak di pinggir-pinggir jalan, jadi langsung dikutip. Iya, ini ya sama pinggir-pinggir jalan, depan rumah. Biasanya di kebunnya. Sama rawi. Kami tahunya rawi kan biasanya. Bapak kerja sama dia ya? Para petani juga mengantar ke yang bernama pengumpul. Ini daerah Kabupaten Tanah Laut. Baik sahabat karet semuanya, demikian perjalanan saya bersama rekan-rekan pada hari ini ke Toke Karet dan Kebun Karet dan melihat transaksi. Semoga ini bermanfaat buat sahabat karet semuanya. Semoga sahabat karet semuanya selalu sehat, sukses, bahagia dan menjadi orang yang luar biasa.